Belum lagi, ia berkata bahwa mengapa kakak itu memiliki wajah yang penuh akan merah-merah dengan 2 tanduk di kepalanya. Hai oi, selamat datang di Bacot. Di video kali ini Gusti akan membacakan sebuah cerita horor yang menceritakan tentang makhluk halus yang doyannya mencetin bel oi. Dan saking halusnya nih oi, ini makhluk halus tuh yo ya, kagak kelihatan sama pemilik rumahnya, sama ibunya. Dan hanya bisa dilihat oleh anaknya oi yang masih kecil oi. Nah, gimana oi? Kalian penasaran gak sama ceritanya? Penasaran kan? Oke, tanpa banyak bacot langsung aja cekidot. Malam itu hujan turun dan aku baru saja menidurkan anakku di kamarnya. Selepas itu, aku pun pergi ke ruang tamu untuk menonton TV sembari menunggu suamiku pulang kerja. Baru saja aku akan menyalakan TV, tiba-tiba bel rumahku berbunyi. Bergegas aku pun pergi keluar untuk mengeceknya. Namun, apa yang kulihat adalah tidak ada siapa-siapa di luar sana. Oh my oi. Jadi ceritanya nih oi, malam hari ketika hujan turun, si ibu ini tuh habis nidurin anaknya gitu oi, yang teler gitu di kamarnya gitu. Dan ya udah, kelar dia nidurin anaknya, dia tuh pergi ke ruang tamu gitu oi untuk nonton TV gitu. Cuma nih oi, baru mau menyalakan TV oi, baru mau nih oi. Jadi belum menyalakan TV, belum nonton TV gitu ya. Tiba-tiba bel rumahnya berbunyi. Tapi pas dia cek di luar, kagak ada siapa-siapa. Kagak ada orang. Tapi tadi belnya bunyi. Apa gue salah dengar kali ya? Ah bodo amat ah. Aku pun kembali ke ruang tamu untuk melanjutkan nontonku. Entah mengapa, di situ aku menjadi kepikiran akan bel yang bunyi barusan. Berusaha untuk melupakannya, tapi tetap saja tidak bisa. Oh my, oi jadi nih oi ketika dia pergi keluar kan kagak ada orang ya oi ya gitu ya. Entah mungkin ada yang jahil apa gimana kagak tahu ya oi ya. Ya balik lagi oi untuk melanjutkan nontonnya. Padahal mah belum nonton ya oi ya. Karena udah keburu ada yang mencetin bel. Nah di situ tuh ternyata dia tuh kayak kepikiran gitu oi. Kepikiran akan siapa yang mencet itu bel gitu oi. Ya. Dia tuh kayak kagak bisa gitu oi. Terus aja gitu. Dia udah mencoba untuk melupakannya tapi tidak bisa oi. Tidak bisa move on karena terlalu dalam, terlalu begitu indah momennya. Akhirnya, selepas hujan reda sekaligus untuk melupakan hal itu, aku pun meminta asisten rumahku untuk membelikan soto di luar. Mbak, beliin soto di jalan raya depan ya. Beli 3, 2 buat aku sama suamiku, 1 buat kamu. Oke? Oke bu, kalau gitu saya siap-siap dulu ya. 1 lagi mbak, kalau bisa bawang putih sama bawang merahnya dipisah ya. Biar kagak berantem. Si ibu bisa aja jadi pengen garuk mukanya nih. 15 menit berlalu, aku mulai bisa melupakan hal itu. Namun saat aku akan beranjak dari sofa dan pergi ke kamar untuk mengambil handphoneku, tiba-tiba bel berbunyi lagi. Oh my oi. Aku pun kembali mengeceknya dan lagi-lagi aku tak melihat siapapun di luar sana. Oh my oi, dia ngecek lagi oi, ternyata kagak ada orang lagi oi yang mencet itu bel. Karena penasaran dengan siapa yang memencet bel, aku pun menunggu di luar untuk melihat siapa yang dari tadi memencet bel. Nunggu di luar gitu oi, karena dia tadi mencetin bel mulu gitu oi, 2 kali kan. Pertama kagak ada orang, kedua mikir lagi kagak ada orang lagi oi. Ya udah dia nungguin dah di luar gitu ya, ngedagrok di depan pintu gitu ya untuk ngeliat siapa sih yang mencetin bel gitu ya. 20 menit lamanya, aku tidak melihat siapa-siapa di luar sana selain si mbak yang baru saja datang sambil menenteng plastik berisikan soto pesananku. Mbak, tadi kamu lihat ada orang gak di luar sana? Atau sekitaran pagar? Gak ada bu, tadi saya lewat gak ada siapa-siapa. Emangnya kenapa bu? Tadi ada yang mencet bel mbak, tapi pas saya lihat kok gak ada orang ya. Salah dengar kali bu. Apa mungkin bel tetangga sebelah kali ya? Apa yang dikatakan mbakku ada benarnya juga. Namun aku yakin betul jika suara itu adalah bel rumahku. Kemudian aku pun menghiraukannya dan berpikir jika itu adalah bunyi bel di rumah tetanggaku. Lanjut ketika aku sedang menuangkan soto ke dalam mangkukku, aku mendengar bunyi bel lagi dan kali ini bunyinya hingga 3 kali berturut-turut. Oh my oi. Jadi pas dia tuh kayak ya udahlah mungkin itu bel rumah tetangganya gitu kali ya.
Pas dia nuangin soto ke dalam mangkuknya nih oh ya, dia mendengar belnya lagi dan kali ini 3 kali berturut-turut. Jadi kayak gini oh ya, teng nong, teng nong, teng nong gitu oi. Kan pertama 1 kali, kedua 1 kali, ketiga 3 kali berturut-turut oi. Kayaknya nambah 2 kali bisa dapat mangkok apa sotonya kali ya oi ya. Oi, malam-malam oi mengganggu kebahagiaan yang hakiki aja gitu oi ya. Karena merasa takut, aku pun memanggil Simba untuk melihat siapa yang di luar bersama-sama. Bang, tadi kamu dengar kan bunyi bel? Bahkan tadi kedengarannya sampai 3 kali malahan. Iya bu, tadi saya dengar bunyi bel, tapi cuma 1 kali bu yang saya dengar. Yang bener kamu mbak? Tapi kok tadi saya dengarnya 3 kali ya? Iya bu, saya yakin 100.000 rupiah. Kok 100.000 rupiah? 100% bu, saya cuma dengar 1 kali doang. Mendengar hal itu, aku semakin merasa takut dan malah tidak ingin membukanya lagi. Namun ketika aku memutuskan untuk tidak membukanya, bel rumahku berbunyi lagi 2 kali. Dan tak lama suamiku mengirim pesan kepadaku bahwa ia ada di luar. Oh my oi, belnya bunyi lagi oi 2 kali. Cuman gak lama suaminya tuh ngirim pesan kalau dia tuh ada di luar gitu oi. Mungkin habis pulang kerja kali ya oi ya. Dan mungkin belnya bunyi karena suaminya kali ini gitu ya. Tapi gak tahu juga sih oi. Membaca pesan dari suamiku, entah mengapa aku merasa lega sekarang. Karena aku merasa jika bel itu berbunyi karena dipencet oleh suamiku yang memang baru pulang bekerja. Lanjut, tak lama setelah suamiku masuk, aku dan suamiku pun menyantap soto di ruang makan bersama-sama. Ya, tadi kamu kan yang mencet bel sampai berapa tadi ya? 7. Pertama 1 kali, kedua 1 kali, ketiga 3 kali. Yang terakhir nih, pas ayah sebelum WhatsApp dia 2 kali. Itu ayah kan? Pasti jahil ya. Pencet bel apaan sih? Orang ayah nggak pencet bel 1 kali pun. Pas ayah WhatsApp kamu juga, ayah tuh sebenarnya baru sampai di rumah dan ayah pun nggak mencet bel sama sekali. Yang bener ya, soalnya tadi bunyinya berkali-kali. Terus pas mama cek, nggak ada orang sama sekali. Terus ayah ngirim WhatsApp, nggak lama bunyi bel lagi. Ini ayah bukan lagi bercanda kan? Atau lagi jahil? Seriusan mas, sumpah itu bukan ayah. Mungkin itu bel tetangga kali atau belnya error kali ya. Ya udah nanti besok ayah panggil orang untuk ngecekin belnya ya. Ketika aku dan suami selesai makan, anakku tiba-tiba terbangun dan menghampiriku yang masih di meja makan. Lanjut 1 jam setelah itu, alias pukul 11 malam, di mana suamiku sudah pergi tidur lebih dahulu, anakku tiba-tiba merengek ketika aku ingin mengajaknya pergi ke kamar untuk tidur lagi. Oh my oi. Jadi nih oi, ketika mereka tuh selesai makan, gak lama anaknya bangun dan menghampiri mereka gitu oi. Bangun dari tidurnya gitu oi ya. Bangun dari tidur biasa oi ya, bukan kayak di film-film yang Snow White itu bangun dari tidurnya, bukan oi. Tapi ya udah biasa gitu, terbangun dari tidurnya gitu oi. Dan ketika ibunya ingin menidurkan anaknya lagi nih oi, anaknya merengek gak mau pergi ke kamarnya tuh oi. Kenapa tuh kira-kira? Dek, yuk bobo lagi. Udah jam 11 loh. Nggak mau. Adek nggak mau tidur di kamar. Soalnya berisik. Kepala adek jadi migrain. Nggak mau tidur di kamar pokoknya. Berisik gimana? Kan ayah nggak setel musik. Itu belnya bunyi-bunyi mulu. Di situ aku kaget dengan pernyataan anakku, di mana anakku ternyata terbangun karena ia mendengar bunyi bel yang terus-menerus bunyi sehingga membuatnya tak ingin tidur lagi di kamar. Oh my oi. Jadi ternyata nih oi, anaknya juga ngedengar bunyi bel itu dan bahkan bunyinya tuh kayak terus-menerus oi, sehingga membuat kepala anaknya tuh jadi migrain oi. Masih kecil udah migrain, gimana udah gede kali ya? Udah jadi roller coaster kali ya. Kemudian aku pun mengajak anakku untuk tidur bersamaku dan suamiku. Namun saat aku selepas dari kamar mandi untuk mencuci muka, aku malah melihat anakku di depan jendela ruang tamu sambil melihat ke arah luar. Ngapain di situ? Ayo sini. Mama udah cuci muka nih. Yuk bobo. Itu siapa mah di luar? Kok kakaknya diam aja? Nggak disuruh masuk mah. Kakak siapa? Udah deh, cepetan sini, tutup tirainya. Nanti ada badut tuh di luar. Jantungku kini berdebar karena takut akan apa yang dikatakan anakku. Namun, aku juga penasaran akan siapa yang dikatakan anakku. Kemudian, aku pun membuka pintu untuk melihat keluar. Namun yang kulihat tidak ada siapa-siapa di luar sana. Oh my oi, anaknya ngelihat oi ada orang di luar sana, di luar rumahnya gitu ya. Tapi pas cek sama ibunya kagak ada siapa-siapa.
oi, oh my, oi banget. Berarti itu kan bukan orang kan, oh ya. Kalau anak kecil kan bener-bener kayak kagak pernah ngebohong, terus juga bisa ngelihat makhluk halus, oi, karena masih suci gitu, oi. Nah ibunya ini kagak ngelihat, oi, ada siapa-siapa di luar sana, oh my, oi. Sambil menggendong anakku, bergegas aku mengunci pintu dan pergi ke kamar. Tak lama, anakku pun bertanya lagi kepadaku, akan siapa yang berada di luar sana? Belum lagi, ia berkata bahwa mengapa kakak itu memiliki wajah yang penuh akan merah-merah dengan 2 tanduk di kepalanya. Oh my, oi. Jadi sosok yang dilihat sama anaknya itu nih, oh ya, mukanya itu penuh sama merah-merah, mungkin darah gitu, oh ya, kan anak kecil mah nggak tahu merah-merah atau darah, masih belum bisa ngebedain gitu, oh merah-merah lah pokoknya gitu ya. Terus 2 tanduk di kepalanya, oi, oh my, oi, 2 tanduk. Untuk mengalihkan hal itu, aku pun mulai memberinya film anak yang ada di handphoneku. Namun, anakku bertanya lagi ketika berada di kamar. Ah, kakaknya nggak dibukain pintu. Itu dia bunyi-bunyiin bel mulu. Enggak deh, kakaknya emang lagi benerin belnya yang lagi rusak. Udah sekarang ada bobo aja ya. Hingga keesokan harinya, aku meminta suamiku untuk mencabut belnya saja. Karena aku benar-benar takut akan kejadian semalam itu. Beruntungnya, setelah bel rumahku dicabut, hingga kini aku merasa aman. Karena tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti di malam itu. Oh my, oi. Dan begitulah ceritanya. Oh my, oi banget kan, oi? Ya, jadi sampai akhir ceritanya nih, oi ya. Ini si ibu tuh ya, oi ya, kagak ngelihat, oi, siapa yang mencetin itu bel atau makhluk apa gitu, oi ya, yang mencetin itu bel. Cuman anaknya doang, oi, yang bisa melihat, dan bahkan bukan cuma bisa ngelihat, tapi bisa mendengar bunyi belnya juga, oi. Dan yang bener-bener membuat Gusti kayak, kok bisa sih, oi ya? Itu setiap orang tuh mendengar bunyi yang berbeda-beda gitu, oi. Pertama nih, si ibu ini mendengar belnya tuh kan berkali-kali. Pertama tuh, yang pertama, kedua, sampai yang ketiga kalinya itu mendengar bunyinya 3 kali. Pas nanya ke si mbaknya gitu, oh ya, si mbaknya cuma ngedengar 1 kali, oh itu ya, oh ya, si ibu mendengar 3 kali, si mbak mendengar 1 kali. Nah suaminya kagak mendengar, oi, karena memang baru pulang sih. Kagak ngedenger gitu, karena memang dikiranya itu suaminya, padahal ternyata bukan. Dan anaknya ngedengarnya itu berkali-kali, oi. Dan bahkan ketika udah mau tidur di kamarnya apa si ibu sama si ayahnya, ngedengar lagi, oi, oh my, oi. Ini udah bener horor banget gitu, oh ya. Oke, oi, sampai di sini aja. Masih bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Buat kalian semua nih, oi, yang suka dengan cerita horor, bacain aja. Di mana? Di Baca Cerita Horor. Gue bakal balik lagi dengan cerita-cerita horor lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dan bye. Aduh, oi, kayaknya Gusti nggak mau usah lagi dah pasang-pasang bel gitu ya, karena takut ada yang iseng bunyi-bunyiin bel. Tapi kan Gusti juga kagak punya bel di rumah Gusti. Ya pokoknya nanti kalau misalnya rumah Gusti udah gedong terus pingin pasang bel gitu, mendingan nggak usah kali ya.